Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah ini ya, saya coba kali ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Menyambut ulang tahun GKT 3 yang ke-79, gereja mengajak setiap kita untuk dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seru dan menarik yang sudah dipersiapkan bagi kita semua. Yang pertama, bagi para orang tua, mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti lomba mewarna yang terbuka untuk anak di jenjang TK sampai dengan kelas 3 SD. Dan lomba menggambar yang dapat diikuti bagi anak kelas 4 SD sampai kelas 8 SMP. Untuk berpartisipasi dan mendapatkan media mewarna dan menggambar, para orang tua dapat menghubungi Kak Lili melalui nomor yang sudah disediakan di layar. Yang kedua, gereja menantang rekan-rekan muda untuk mengikuti video challenge yang bertemakan This is my church. Bagikan cerita seru, pengalaman berharga maupun hal-hal menarik lainnya selama bergereja di GKT 3 dalam bentuk video berdurasi maksimal 1 menit. Upload hasil karya pribadi atau kelompok ke Instagram dengan menyertakan hashtag GKT3 is my church. Paling lambat 24 Oktober 2021. Dapatkan informasi lebih detail dengan menghubungi Saudara Mimi atau Desi melalui nomor yang tertera di layar. Ibu-ibu juga dapat berpartisipasi dalam lomba merangkai bunga atau buah dengan tema
HUT GKT 3 ke-79. Sertakan dokumentasi singkat proses pembuatan dari awal sampai akhir dan kirimkan foto hasil karya melalui WhatsApp ke Ibu Laniwati. Paling lambat tanggal 17 Oktober 2021. Jika ada pertanyaan, para ibu dapat menghubungi Ibu Laniwati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan tak ketinggalan, gereja mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba foto bersama dengan keluarga. Dengan cara, ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk berfoto bersama dengan menghadirkan unsur angka 79 sekreatif mungkin di dalam foto tersebut. Dan hasil foto dapat langsung dikirimkan ke WhatsApp nomor admin gereja yang tersedia di layar. Paling lambat 17 Oktober 2021. Mari ikut berpartisipasi dan memeriahkan lomba-lomba yang ada, karena ada beragam hadiah menarik bagi para peserta yang akan diumumkan saat ulang tahun gereja di akhir bulan. Akhir kata, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kita hari ini, kita sungguh boleh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita boleh mengalami satu perubahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mempersiapkan diri kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk di dalam waktu teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dan menaikkan pujian bagi Dia. Kita bersama naikkan pujian, datang menyembah. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat sekalian, melalui kematiannya di atas kayu salib, Yesus telah menanggung dosa kita dan membasuhnya dengan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang masih memiliki ganjalan di hati kita, karena dosa yang pernah kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, sebab Dia sudah membayar semua hutang dosa kita. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Nyatalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari kita pujikan bait ketiga. Di depan tahtanya sekarang ku berteduh. Di depan tahtanya sekarang ku berteduh. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari jemaat sekalian, kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah waktu ini kita secara pribadi, kita boleh berbicara kepada Tuhan. Kita boleh mengaku di hadapan Tuhan segala pelanggaran, segala kesalahan, bahkan dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Bapa yang datang ke hadapan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, bahkan ketika kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan, ada ketidaklayakan di dalam diri kami. Meskipun kami sadar Tuhan, Engkau telah menebus setiap kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan kami anugerah keselamatan itu. Tetapi di dalam perjalanan hidupan kami masih sering kali ya Tuhan jatuh di dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami lupa akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Bahkan ada kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja Tuhan. Baik terhadap keluarga kami, baik terhadap rekan-rekan di sekitar kami, baik terhadap teman kami, bahkan rekan sekerja kami Tuhan. Ampuni kami Bapa.
Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak bisa mengontrol mulut kami. Kami tidak bisa mengendalikan pikiran kami ya Tuhan. Bahkan di dalam tindakan kami ya Tuhan, kami lakukan semua itu dengan segala kesadaran kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengakui semua itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan-Mu Bapa. Biar kami boleh belajar ya Tuhan, melalui setiap kesalahan yang kami lakukan, kami belajar untuk terus memperbaharui diri kami, memperbaiki diri kami. Dan kami terus belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Tolong setiap kami Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami naikkan di hadapan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Karena itu Dia berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru kita yang boleh menolong kita untuk memperbarui hidup kita, untuk melakukan sesuai apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Marilah jemaat sekalian tetap dengan sikap diri, kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Petrus Pamuji. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan. Berdoa mohon Tuhan tolong agar kita diberkati di dalam pembacaan dan perenungan firman kita pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberi kesempatan sekali lagi kepada kami untuk beribadah, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskan hamba dan kuduskan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, supaya kami semua layak bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan. Kami mau memulai dengan membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya hamba Tuhan kuatkan, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kuat kuasa, Tuhan berikan hikmat untuk dapat menyampaikan firman dengan jelas, terang dan tegas, supaya sungguh-sungguh firman ini menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat dan menjadi jalan untuk menyelamatkan mereka yang belum sungguh-sungguh beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama bunyinya, iman plus apalagi tanda tanya. Iman
tambah apa lagi? Tanda tanya. Saudaraku sekalian, saya ingin membacakan beberapa nas Alkitab menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama ialah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan penggalan kalimat di tengah, supaya setiap orang yang percaya, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata percaya. Percaya. Nah, pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 10, surat Roma pasal 10, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Judul perikopnya kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah itu satu, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 tadi. Akhirnya Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam iman dan di dalam perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku sekalian. Kita perhatikan terlebih dahulu tema kita yang berbunyi iman plus apa lagi. Untuk menjawab pertanyaan iman plus apa lagi, harus kita pertanyakan apa sebenarnya arti kata iman atau definisinya iman itu.
Saudara, kita bisa melihat dari Alkitab sendiri apa yang dimaksud dengan iman, kata iman. Yang pertama yang saya harus garis bawahi ialah iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Iman bukan timbul sendiri tanpa karya Allah. Maka itu iman adalah pemberian Allah. Bukan mau-mau kita, bukan hasil dari usaha kita, bukan pekerjaan kita, kata Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi, tetapi semata-mata pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita, bukan usaha kita. Semata-mata pemberian Allah. Karena kasih karunia itu diberikan kepada manusia untuk menimbulkan iman. Ayat yang ke-8 dikatakan, karena kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Olehnya itu ialah kasih karunia itu menimbulkan iman supaya kita bisa percaya. Bisa sungguh-sungguh beriman. Kasih karunia-Nya berkarya di dalam kita, menggerakkan hati kita. Roh Kudus-Nya dalam kasih karunia itu bekerja di dalam hidup kita supaya timbul iman di dalam kita. Jadi semata-mata iman atau kepercayaan itu adalah pemberian Allah. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau ada orang beriman jangan sombong, jangan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, karena iman kita itu timbulnya dari Tuhan sendiri, pemberian dari Tuhan sendiri. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal 11, saya bacakan ayat-ayat ini. Ibrani pasal 11, itu dikatakan beberapa hal tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa dalam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang tidak kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Iman berarti percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pahala kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku sekalian, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6 bisa kita tangkap beberapa nuansa daripadanya. Ya, kalau dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga tadi, karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti. Saudara, pengertian itu tersaring melalui 3 hal. Satu ialah iman itu ada urusannya dengan percaya di dalam benak kita. Oh, Tuhan itu ada. Aku yakin, aku percaya Tuhan itu ada. Di benak kita ada satu kepercayaan.
Iman juga harus melalui hati, keyakinan. Aku yakin benar, yang aku pikir Allah itu ada, sungguh-sungguh memang ada. Lalu juga satu lagi, iman itu selain pikiran, selain hati, iman itu adalah penyerahan diri. Melalui satu tindakan penyerahan diri. Penyerahan diri menyangkut tubuh, jiwa, roh kita seluruhnya. Penyerahan diri tidak setengah-setengah, tetapi penyerahan diri, penyerahan seluruh keberadaan kita. Ya tubuh kita, ya jiwa roh kita, seluruhnya itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau demikian, iman itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai untuk main-main. Iman itu sungguh-sungguh dikaruniakan oleh Allah. Lalu respons kita ketika dikaruniai iman itu ialah kita dari pikiran kita, dari hati kita, dari keseluruhan diri kita itu meyakini benar-benar, percaya benar-benar, dan berserah diri benar-benar kepada Tuhan secara keseluruhan. Dan itu yang disebut dengan iman. Saudara, apakah saudara beriman? Apakah iman itu masih plus apa lagi? Nah saudara, itu nanti kita jawab di belakang. Yang kedua, saya ingin mengatakan, Allah itu menghendaki kita beriman. Allah itu menghendaki kita beriman. Nas kita yang pertama tadi sudah jelas. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya, tujuannya supaya setiap orang percaya, tujuannya berarti Tuhan menghendaki orang percaya kepada Yesus yang dikaruniakan kepada manusia itu, supaya kalau percaya beroleh selamat, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Allah menghendaki kita beriman. Allah menghendaki kita sungguh-sungguh beriman. Itu poin yang kedua yang perlu kita penting perhatikan. Nah, jadi juga itu bukan rekayasa pendeta atau cerita-cerita kekristenan secara umum soal beriman kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh supaya berita Injil tentang Yesus Kristus yang datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib bagi kita dan bangkit bagi kita semua, bagi keselamatan kita, itu benar-benar Tuhan kehendaki kita terima, kita percaya, kita yakini, kita nyatakan kepercayaan dan keyakinan kita di dalam tindakan yang nyata. Nah saudara, demikian Tuhan Allah menghendaki kita beriman. Kalau ini dikehendaki oleh Allah, tak ada seorang pun yang boleh menolak, tak ada seorang pun yang boleh mengabaikannya. Kalau Tuhan menghendaki, kita harus menaatinya. Kalau Tuhan mau kita melakukannya, kita harus dengan penuh ketaatan melakukannya. Demikian itu adalah hal soal iman. Tuhan menghendaki kita beriman. Lalu satu lagi, yang ketiga kita menjawab tentang plus-plus tadi. Saya katakan, iman itu harus nyata dalam perbuatan baik. Plus-plusnya iman ialah, kalau sudah beriman, diteruskan kita wujudkan iman kita dalam perbuatan baik. Itu plus-plusnya. Tetapi iman untuk selamat, tidak ada plus apa-apa. Karena kamu diselamatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh sebab iman. Tidak ada plus apa-apa. Semata-mata selamatnya karena anugerah, pemberian Allah, tidak diplusi apa-apa. Tidak dituntut apa-apa dari kita. Bahkan iman itu adalah yang sudah diberikan kepada Allah secara inherent, secara tersirat, tersurat, bahwa kita akan diberi iman. Yang dipilih oleh Allah, diberi iman. Melalui karya Roh Kudus, melalui firman-Nya, kita digerakkan untuk percaya. Tak seorang pun yang bisa mengelak dari itu.
Kalau Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita akan takluk karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa kita untuk menolak. Sebab itu saudara, kita bersyukur pada hari ini. Iman plus apa? Tidak ada plusnya untuk selamat. Hanya beriman kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya, kepada Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk menjadi orang beriman. Kita taat kepada Allah Tritunggal itu. Dan setelah itu kita taati pula perintahnya. Kita akan menyatakan iman kita melalui perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik, saudara? Perbuatan baik itu adalah kebajikan, perilaku kebajikan, perilaku kebaikan yang diberikan untuk orang lain, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk manusia di dunia. Baru akhirnya kebajikan itu kita alami sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku sekalian, jangan lupa orang menekankan soal keselamatan, tapi lupa berbuat baik. Sebaliknya, orang ada yang menekankan perbuatan baik agar selamat, orang itu tidak akan berhasil. Tapi orang yang beriman harus bertekad untuk berbuat baik sebagai wujud dari ketaatannya kepada Allah, wujud nyata bahwa ia sudah selamat, ada buah-buah perbaikan, ada buah-buah kebaikan yang akan terwujud dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, demikianlah pertanyaan iman plus apa lagi. Sudah saya jawab, untuk selamat tidak ada plus-plusnya. Tapi yang sudah diselamatkan harus ada plus. Perbuatan baik, perbuatan baiknya itu ialah kebajikan untuk orang lain, kebajikan untuk dunia, kebajikan untuk gereja, lalu satu lagi. Perbuatan baik itu ialah memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain yang belum percaya, supaya makin banyak orang yang mengalami anugerah Tuhan dan juga mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berserah diri di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih. Firman sudah kami dengar, firman sudah kami terima. Beri kemampuan bagi kami untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu kami sungguh-sungguh melaksanakan firman itu dalam hidup kami masing-masing. Sepulang kami dari ibadah, kami makin tangguh, makin kuat, makin memuliakan Allah, dan makin setia di dalam melaksanakan kehendak Allah. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita akan mengadakan perayaan ulang tahun yang ke-79 di akhir bulan ini. Nah, untuk memeriahkannya, gereja mengadakan banyak lomba yang bisa diikuti oleh seluruh jemaat. Untuk anak-anak, ada lomba mewarnai dan menggambar. Untuk kaum muda, ada lomba membuat video. Nah, untuk kaum ibu, ada lomba merangkai bunga atau buah. Dan untuk seluruh jemaat, ada lomba foto bersama dengan keluarga. Nah, di dalam setiap lomba itu, panitia sudah menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang menghasilkan karya-karya menarik. Nah, untuk informasi lebih detail, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak kembali tayangan seputar kegiatan HUT di awal ibadah kita. Nah, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian beserta seluruh keluarga, termasuk anak-anak, untuk ikut berpartisipasi di dalam lomba-lomba yang akan kita adakan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian, hanya ini ku tahu. Maksud Allah yang ajaib yang telah mencari diri
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk ucapan syukur ini. Dan kita juga akan menaikkan 2 pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan HUT GKT 3 dan ibadah Natal umum serta Natal anak tahun 2021 ini. Kemudian kita berdoa juga untuk pemerintah Indonesia. Kiranya para pemimpin kita terus diberikan hikmat dalam menangani pandemi COVID di negara ini. Kiranya mereka juga dapat bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, pemelihara-Mu yang terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ketika dunia terus bergumul ya Tuhan. Dengan COVID, dengan ekonomi Bapa. Tetapi hari-hari kami masih terus Engkau berkati Bapa. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang sungguh boleh Kau pakai ya Bapa. Untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami serahkan untuk setiap majelis yang akan mengolah persembahan ini ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan setiap mereka dengan hikmat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk GKT 3 ya Tuhan. Kami bersyukur sudah Engkau sertai setiap kami ya Tuhan selama 79 tahun. Dan kami bersyukur ya Tuhan sepanjang itu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau terus memimpin gereja-Mu Bapa. Bahkan gereja-Mu boleh ada sampai hari ini ya Tuhan dan boleh menjadi berkat. Boleh membawa banyak orang ya Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tahun ini kami akan mengadakan HUT GKT 3. Kami berdoa ya Tuhan Kau terus berkati, biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Para panitia yang telah disusun, kiranya itu semua juga mereka boleh bekerja sama dengan baik, berikan kesatuan hati Bapa. Kiranya mereka boleh mempersiapkan semua acara dengan baik. Kami serahkan juga untuk ibadah Natal umum maupun Natal anak ya Tuhan. Biarlah Natal ini ya Tuhan, meskipun di dalam segala keterbatasan yang ada, di dalam segala kekurangan ya Tuhan, mungkin kami tidak bisa merayakan kemeriahan sebagaimana kami yang lakukan setiap tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahkan di dalam kesederhanaan sekalipun Engkau hadir bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, sertailah Natal tahun ini, baik yang umum maupun anak, setiap para panitia yang sudah bekerja sama ya Tuhan. Para guru-guru sekolah minggu, Kau pakai setiap mereka Bapa untuk boleh merancang satu ibadah Natal yang baik, yang boleh membawa kami untuk mengingat kembali akan kasih Tuhan yang mau datang ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Kiranya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini ya Tuhan, mereka terus diberikan hikmat di dalam menangani pandemi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk kerja sama mereka, baik dari pusat maupun daerah. Mereka juga sungguh boleh berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap tempat ya Tuhan tidak ada satupun yang tidak tertangani. Dan bagi setiap mereka yang terpapar ya Tuhan, kami berdoa biarlah mereka juga boleh mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintah kami, negara kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami rindu Engkau boleh menjawabnya ya Bapa, seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita naikkan satu pujian, doksologi. Owen doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia Molok di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan.
Allah Bapa, sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera, yang telah dinyatakannya melalui kedatangan Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam kehidupanmu, kiranya menghibur, menguatkan dan memberkati engkau, supaya engkau boleh selalu mengandalkan dan memuliakan Dia dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu ibadah selesai.